pasti setiap kita ada di dalam kehidupan yang berserah kepada Tuhan, di dalam persekutuan kebaktian ini ada sukacita yang senantiasa kita rasakan karena kita mempunyai Tuhan Allah yang baik. Namun pada saat ini pertanyaan yang sering kita ada dan katakan ketika kita ada di dalam masalah yang berat, akankah masalah ini berakhir atau kapankah masalah ini berakhir? Pertanyaan ini juga selama masa COVID pandemi ini terus ada dan ditanyakan hampir semua orang. Baik ditanyakan kepada pelayan firman maupun ditanyakan kepada insan medis. Kapan? Akankah COVID ini berlalu? Akankah COVID ini berakhir di dalam kehidupan kita? Dan pertanyaan itu tentunya mengandung kecemasan namun juga mengandung harapan yang sungguh di dalam kehidupan kita akan jawaban yang diberikan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita baca di kitab Yoel pasalnya yang kedua ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17, sebenarnya itu juga adalah tanyaan daripada orang-orang Israel di Yerusalem. Yang pada waktu itu Nabi Yoel diutus oleh Tuhannya untuk ada dan bernubuat bagi orang-orang di sana yang sudah mendapat malapetaka, yaitu diserang oleh belalang. Belalang itu tidak menyisahkan apa-apa, sehingga ada kelaparan yang panjang yang tentu juga menyusahkan seluruh umat. Pertanyaan umat pada waktu itu, akankah kutukan sampar ini berlalu atau kapankah ia berlalu? Orang bilang setiap pertanyaan ada jawaban, setiap masalah ada solusinya. Dan tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak berakhir karena segala sesuatu ada waktunya. Dan begitu juga jawaban yang diberikan oleh Nabi Yoel kepada umat Tuhan bahwa akan ada berakhir. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Sehingga jangan khawatir. Segala apa yang ada dan terjadi di dunia ini sesungguhnya akan berakhir, tetapi juga segala apa yang terjadi di dunia ini mempunyai makna yang terindah di dalam setiap kehidupan manusia. Sehingga kejadian-kejadian itu bukan melemahkan, bukan menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi justru menguatkan iman kita dan semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Lalu Nabi Yoel mengatakan kepada orang-orang Israel begini. Kalau ingin berakhir, ini ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan tegas Nabi Yoel mau bilang bahwa segala sesuatu masalah boleh terjadi tergantung dari kita sendiri. Tuhan kita tidak pernah ada dan menginginkan umatnya itu menderita. Dan sebenarnya rancangan yang dirancangkan oleh Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Sehingga ketika engkau ingin berdamai sejahtera di dalam kehidupanmu, maka ingatlah apa yang diinginkan oleh Tuhanmu di dalam kehidupanmu, itulah yang engkau buat. Dan syarat-syarat sehingga badai atau malapetaka itu berlalu di Israel pada waktu itu, sesungguhnya ini Nabi Yoel bilang akan 2 kali. Di pasal yang pertama, ayat 5, 8, 13, dan 14, Nabi Yoel bilang itu lagi persyaratannya. Dan di pasal yang kedua ayat 12, 13 dan seterusnya juga Nabi Yoel bilang, ketika sesuatu ingin berakhir, mari kita lihat diri kita,
Mari kita berbalik kepada Tuhan kita. Mari kita ada dan memohon ampun, berbalik kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Lihatlah Tuhan Allahmu. Siapa Tuhan Allahmu dan jangan ragukan Tuhan Allahmu. Dan di sini kembali lagi, Nabi Yoel ada dan mengatakan bahwa dengan segenap hati, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Ini sangat dalam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa hati ini adalah sumber dari segala pusat pengambilan keputusan. Kita mau ngambil keputusan pasti kita ada menimbang-nimbang itu, merasa-rasakan itu. Orang Ambon bilang selalu, labu saja ada hati. Dan itu yang digugah oleh Nabi Yoel. Pertobatan yang mengoyak hati. Pertobatan yang hadir dari dalam hati. Pertobatan yang tidak dipaksa oleh siapapun. Tapi pertobatan yang lahir dari kesadaran iman sendiri tentang siapa diri kita, apa dosa kita, dan harus kita ada dan datang kepada Tuhan kita. Karena kita sadari sungguh bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna hanya adalah Tuhan. Sehingga setiap ada peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan kelompok, berjemaat, bermasyarakat, mari kita kenali diri kita. Dan setelah itu mari kita ada dan menyerahkan pertobatan kita dari dalam hati kita. Banyak orang bilang, beta su bertobat, beta su panggil pendeta di rumah untuk berdoa supaya beta seng minum lai. Beta su panggil pendeta di rumah supaya katong dengan mai tua jam baku pukul, baku tengkar lai, beta seng pukul mai tua lai. Beta su panggil pendeta minta ampun, beta seng selingkuh lai. Beta su panggil pendeta, beta se akan parlente lai. Dan macam-macam yang katong bilang. Beta su berdoa, beta su minta ampun. Lalu mulai ibu ikut kebaktian. 1 bulan betul seng minum, 1 bulan apa yang dia minta ampun di Tuhan betul seng, 2 bulan seng, 3 bulan ada wisuda kemarin, balik lai. Minum lai, mabuk lai, pukul mai tua lai, parlente lai. Lalu bilang, mau bilking apa? Malu hati, situasi, kondisi, keadaan yang memaksa. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang disebut meminta pengampunan atau bertobat yang dikondisikan oleh Yoel di sini adalah bukan pengampunan yang cuma di bibir saja, tetapi pengampunan yang mengoyak hati, membersihkan hati, merobek hatimu, bersihkan segala kotoran-kotoran yang di dalam hatimu yang bisa merusak hubunganmu dengan Tuhan dan juga bisa merusak hubunganmu dengan manusia. Iri hati, dengki, sombong, culas, hawa nafsu. Ketika kita bertobat, itu semua yang harus kita bersihkan dari dalam hati kita supaya virus-virus itu tidak ada dan merusak hati kita. Dan dia juga tidak merusak pikiran kita sehingga apa yang kita putuskan di dalam kehidupan kita merupakan keputusan etis teologis. Yang tentunya senantiasa mempertimbangkan apa Tuhan Allahku, apa yang Tuhan Allah inginkan terhadapku, dan apa yang harus aku lakukan kepada Tuhan Allahku. Ketika kita ada tidak bertobat dengan merobek hati kita, maka kesalahan akan berulang, kesalahan sama akan berulang, dan itu tidak menjadi penyembuh di dalam kehidupan baik kita sebagai pribadi maupun kita sebagai kehidupan rumah tangga keluarga.
dan juga Tuhan tidak akan mau ada dan kita terus melakukan hal yang demikian. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari ini sungguh kita digugah sebagai orang-orang yang percaya. Bagaimana selama ini kita ada dan masih melakukan kesalahan yang sama karena kita tidak merobek hati kita untuk meminta ampun kepada Tuhan. Kalau ingat lagu demi dia menyatakan ingin dipercayai daripada pasangannya, robeklah hatiku ini. Betul saya. Kadang-kadang biasa yang banyak menyanyi itu yang duda-duda dengan janda-janda. Ya, supaya orang tahu bahwa iya betul. Atau orang bilang begini, kalau beta, saya bisa belah beta pung jantung ini, hati ini, saya bisa lihat kata bagaimana bersihnya beta pung hati ini. Itu. Sehingga Yoel juga bilang robek hatimu untuk Tuhan. Bersihkanlah hatimu untuk Tuhan. Serahkanlah hatimu untuk Tuhan. Karena ketika engkau menyerahkan hatimu itu berarti otomatis engkau menyerahkan pikiranmu. Itu otomatis engkau menyerahkan dirimu. Itu otomatis engkau memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan Allahmu. Dan itu juga otomatis engkau memperbaiki hubunganmu dengan siapa saja. Karena hatimu bersih. Tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan amarah, tidak menyimpan keangkuhan, kesombongan, keraguan di dalam kehidupanmu. Engkau berjalan dengan kepercayaan yang utuh kepada Tuhanmu. Tema kita di Minggu PI pada saat ini, koyakkanlah hatimu, berbaliklah pada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yakin dan percaya ketika semua orang mengoyakkan hatinya dan berbalik kepada Tuhan, masalah apapun yang kita hadapi akan selesai. Tuhan akan mengampuni kita, Tuhan akan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Termasuk COVID Corona ini. Kalau pemerintah mengoyakkan hatinya bersih, kalau tim medis mengoyakkan hatinya bersih, orang-orang yang di perekonomian juga, kimia farma juga mengoyakkan hatinya yang bersih, sehingga tidak ada spekulasi-spekulasi. Semua bersih. Dan semua ada dan berjalan dengan baik. Dan iman kita ada dan senantiasa terarah kepada Tuhan kita yang pro hidup. Tuhan kita yang sangat mengasihi kita sehingga dia senantiasa ingin kita datang untuk berbicara. Kita datang untuk mengeluh. Kita datang untuk memberikan diri untuk meminta pengampunan. Dan pasti Tuhan akan mengampuni kita. Kita akan hidup di dalam kehidupan damai sejahtera. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Kita ada dalam saat teduh.